Ini Ustadz dari Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto yang secara resmi menyatakan seluruh personel KRI Nanggala 402 dinyatakan gugur dalam tugas latihan tempur. Berdasarkan kamera citra bawah air dari tim pencarian, diperoleh kontak visual kapal selam buatan Jerman tersebut terbelah menjadi 3 bagian di kedalaman 838 meter. Kabar duka menyelimuti Tentara Nasional Indonesia. Setelah dinyatakan hilang kontak pada Rabu dini hari lalu, Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto secara resmi menyatakan seluruh personel KRI Nanggala 402 dinyatakan gugur dalam tugas latihan. Dalam keterangan pers di Lanut Ngurah Rai, Panglima TNI didampingi Kapolri dan Kepala Staf Angkatan Laut menyatakan dari pencarian oleh Satgas SAR dan pemindaian menggunakan multi-beam sonar dan magnetometer oleh KRI Rigel serta didukung oleh Remotely Operated Vehicle atau ROV milik Singapura, didapatkan citra bawah air yang lebih detail di lokasi tenggelamnya KRI Nanggala 402. Dari hasil citra bawah air dapat dipastikan tampilan kemudi vertikal belakang, jangkar bagian luar badan tekan, serta baju keselamatan awak kapal MK11 adalah bagian dari KRI Nanggala 402. Badan KRI Nanggala 402 juga nampak terbelah menjadi 3 bagian di kedalaman 838 meter. KRI Nanggala 402 telah tenggelam dan seluruh awaknya telah gugur. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono menegaskan tenggelamnya KRI Nanggala 402 di perairan utara Bali bukan karena faktor kesalahan manusia atau human error. Kapal ini bukan atau tidak human error, jadi bukan human error. Karena saat proses menyelam itu sudah melalui prosedur yang betul. Panglima TNI atas nama seluruh prajurit menyatakan duka cita yang mendalam kepada seluruh Korps Hiu Kencana TNI Angkatan Laut serta keluarga. Panglima TNI juga akan memberikan penghargaan berupa kenaikan pangkat bagi awak kapal selam yang gugur dengan mengajukan secara berjenjang kepada Presiden Joko Widodo. Tim Liputan melaporkan. Sementara itu sebelumnya Presiden Joko Widodo juga menyampaikan duka atas musibah tenggelamnya KRI Nanggala 402 di perairan utara Bali. 53 kru KRI Nanggala yang gugur akan diberikan kenaikan pangkat sebagai bentuk penghargaan. Duka menyelimuti rakyat Indonesia. Doa bersama dan sholat goib pun menggema untuk mendoakan agar ke-53 awak KRI Nanggala 402 yang gugur sebagai syuhada dan mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Hal serupa juga dirasakan Presiden Jokowi. Duka tak hanya dirasakan keluarga awak kapal selam, namun juga seluruh rakyat Indonesia. Kita semua bangsa Indonesia menyampaikan kesedihan yang mendalam atas musibah ini, khususnya kepada seluruh keluarga awak kapal selam. Mereka adalah putra-putra terbaik bangsa, patriot terbaik penjaga kedaulatan negara. Segala upaya terbaik pencarian dan penyelamatan telah dan masih akan kita lakukan. Untuk itu, marilah semuanya kita memanjatkan doa dan harapan terbaik bagi 53 patriot terbaik penjaga kedaulatan negara dan bagi segenap anggota keluarga agar diberikan kesabaran, ketabahan, dan kekuatan. Dengan kondisi KRI Nanggala 402 di kedalaman 838 meter, tim evakuasi TNI AL akan berkoordinasi dengan IMERLO, International Submarine Escape and Rescue Office, untuk pengangkatan badan kapal selam. Tim Liputan melaporkan. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami mewakili seluruh kru Acoa TV yang bertugas mengucapkan turut berduka cita atas gugurnya prajurit-prajurit terbaik Korps Hiu Kencana TNI Angkatan Laut atau kru KRI Nanggala 402. Semoga awak kapal yang wafat mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan bagi keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Baik Ustadz Niam, ini mungkin ada yang mau disampaikan terkait dengan peristiwa ini Ustadz? Ya, terima kasih. Yang pertama, saya sebagai pribadi dan juga mewakili Majelis Ulama Indonesia
mengucapkan takziah kepada korban. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Apabila sudah tiba ajal, tidak ada kekuatan, tidak ada daya, tidak ada upaya untuk menunda atau mempercepat, karena itu adalah kekuasaan mutlak Allah Subhanahu wa taala. 53 korban itu adalah patriot seperti yang tadi juga disampaikan oleh Presiden. Dan musibah ini bukan hanya sekedar duka keluarga yang ditinggalkan, tetapi duka kita semua, duka bangsa ya, karena almarhumin ini menjalankan tugas negara yang sangat vital dan juga fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi kalau di dalam ketentuan hukum Islam itu ada dua fungsi pemerintahan negara. Yang pertama adalah hirasatiddin, kemudian yang kedua siyasatid dunya. Hirasatiddin menjaga tetap tegaknya ajaran agama bisa berjalan di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kemudian yang kedua siyasatid dunya, ngurusin urusan dunia. Dan itu ada dua elemen. Elemen yang pertama adalah memastikan kesejahteraan masyarakat, jangan sampai ada orang kelaparan. Kemudian yang kedua adalah wa amanahum min khauf, memberikan rasa aman, termasuk juga menjaga kedaulatan kita sebagai bangsa dan juga negara. Dan misi KRI Nanggala 402 ini adalah misi menjaga kedaulatan NKRI dengan patroli dan juga menjaga potensi rongrongan musuh ya. Nah, ini adalah misi suci dan tentu kita kehilangan sebagai bangsa. Kemudian yang kedua, bagaimana kita membaca peristiwa ini pada aspek transendental ya. Yang pertama, benar kita memiliki tanggung jawab untuk ikhtiar, tetapi kekuasaan mutlak ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Seberapa besar pun kekuatan kita, jika Allah menghendaki, maka kun fayakun. Dan secara nalar kapal selam ini memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi walau demikian dia sifatnya adalah fana, tidak abadi. Ini bagian dari pelajaran penting. Kemudian ada hal yang lain, bahwa korban di dalam perspektif hukum Islam ketika meninggal dalam situasi gharik, situasi tenggelam, dia masuk kualifikasi syuhada, masuk kualifikasi sebagai syahid ya. Ini ditegaskan oleh baginda Rasulullah SAW ketika ada proses diskusi di antara para sahabat yang mendefinisikan syahid itu adalah yang mati di medan pertempuran. Kemudian Rasulullah menegaskan, kalau syahid hanya dibatasi kepada orang yang mati di medan pertempuran, sedikit sekali orang yang syahid dibandingkan dengan orang yang mati biasa. Maka kemudian baginda Rasulullah SAW memberikan penjelasan, ini riwayat dari Abi Hurairah, ini hadis sahih ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi yang pertama, man qutila fi sabilillah fahuwa syahid. Barang siapa berperang di jalan Allah untuk kepentingan kemaslahatan publik, untuk kepentingan li'ila'i kalimatillah, dan dia terbunuh di medan perang, maka dia syahid. Kemudian waman mata fi sabilillah fahuwa syahid. Dia berperang, kemudian dia meninggal. Tidak mesti harus meninggal di medan perang, tetapi dia masuk kualifikasi syahid. Kemudian waman mata fit ta'un, mati dalam kondisi wabak, dalam kondisi ta'un. Misalnya dalam kondisi seperti hari-hari ini kita berada di dalam wabah pandemi COVID-19, setelah melakukan ikhtiar pencegahan tetapi kita kena juga, maka insya Allah syahid.
Nah, kemudian waman mata fil batni. Nah, ini bagi ibu-ibu yang berjuang untuk kepentingan melahirkan sang buah hati, antara hidup dan mati perjuangannya, dan ternyata pada saat proses perjuangan itu dia meninggal, maka dia meninggal syahid. Dan yang berikutnya yang terkait dengan peristiwa KRI Nanggala 402 ini, wal ghoriqu syahid, orang yang tenggelam untuk kepentingan tujuan kebaikan, bukan orang yang bunuh diri masuk ke lautan, tetapi untuk kepentingan tujuan kebaikan kemudian dia tenggelam, maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan melalui hadisnya Rasulullah SAW mengidentifikasi sebagai syahid. Tentu kita berdoa mudah-mudahan jenazah almarhum ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai syuhada. Dicatat sebagai syuhada, syahid yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan surga bi ghairi hisab. Nah, cuma agak sedikit beda terminologi syahid itu dengan 3 jenis. Jenis yang pertama syahid dunia akhirat, dia mati di medan perang, dia tidak dimandikan, tidak dikafani dengan pakaian yang ada, kemudian dia disolatkan dan kemudian dikuburkan seperti kondisi apa adanya. Nah, dalam konteks ini juga begitu, ketika tidak ketemu jenazah bukan berarti hak jenazah hilang, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan dan bahkan dijanjikan surga bi ghairi hisab. Ini bagian dari tabsyir ya. Tentu di satu sisi kita bersedih kehilangan putra-putra terbaik bangsa sebagai garda untuk menyelamatkan Republik Indonesia. Tetapi di sisi yang lain Allah punya rencana yang lebih indah untuk kepentingan para syuhada ini. Ini menjadi baik bagi almarhumin. Tetapi poin penting berikutnya adalah bagaimana kita juga berempati kepada keluarga yang ditinggalkan ya. Bahkan ada yang baru melangsungkan pernikahan, kemudian ada yang baru memiliki anak yang kecil. Tentu kalau itu menimpa kepada keluarga kita, betapa ini menjadi ujian yang cukup berat. Sehingga penting bagi kita yang pertama berpartisipasi, berempati dengan melaksanakan sholat gaib ya, kepada para korban. Kemudian yang kedua, kita juga secara sosial berpartisipasi untuk meringankan beban dan juga kesedihan bagi keluarganya. Insya Allah, semoga patriot-patriot terbaik bangsa ini meninggal dalam keadaan syahid begitu ya Ustadz, dan mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah Ustadz, selain kita mendoakan kepada para mendiang begitu, kita juga bisa melakukan sholat gaib begitu ya Ustadz ya? Betul, saya secara khusus juga menyampaikan kepada masyarakat melalui media massa, kita bisa berkontribusi untuk takziah, untuk memberikan penghiburan, sekaligus juga menunaikan kewajiban kita sebagai muslim untuk melakukan pemenuhan hak jenazah. Di dalam hal ini salah satunya adalah sholat jenazah. Dengan sholat gaib dalam momentum Ramadan, insya Allah doa kemudian aktivitas ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga bisa menjadi salah satu wasilah agar Allah Subhanahu wa taala melapangkan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah Ustadz, ini mungkin para pemirsa Acuan TV atau kita semua yang ada di sini ingin melaksanakan sholat gaib. Bagaimana sih Ustadz tata cara dan urutannya Ustadz? Ya, terima kasih ya.
nanti bisa dilaksanakan baik sendiri maupun berjamaah, bisa pas di antara pelaksanaan sholat fardu atau pas sedang berkumpul sholat taraweh, atau pada saat nanti di hari Jumu'ah setelah sholat Jumu'ah berjamaah, misalnya para takmir kemudian para imam bisa menginisiasi pelaksanaan sholat gaib. Bagaimana tata caranya? Itu sama dengan sholat janazah, cuma karena janazahnya tidak ada di depan kita, maka diniatkan dengan sholat gaib, ya, sholat janazah yang gaib secara fisik, ya. Dimulai dengan niat salat janazah bil ghaib, kemudian takbir yang pertama membaca suratul Fatihah, kemudian dilanjutkan ke takbir yang kedua membaca sholawat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang paling pendek Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kalau mau dilengkapi menjadi lebih utama, ya. Kemudian takbir yang ketiga kita mendoakan maghfirah, pengampunan kepada almarhumin, ya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Kemudian takbir yang keempat doa kembali, dan setelah itu salam dan selesai. Jadi tanpa ruku, tanpa sujud. Itu sebagaimana kaifiat pelaksanaan sholat janazah. Ya, insya Allah semoga para pemirsa Acoa TV ataupun kita semua yang ada di sini nanti bisa melaksanakan sholat jenazah atau sholat goib bagi para korban kapal KRI Nanggala 402, ya Ustadz.